Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Saputri Nuraini. NIM saya 2021271020. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS mata kuliah Manajemen Kas dan Portofolio. Untuk soal pertama yaitu tujuan investasi diantaranya adalah mengalahkan inflasi. Sebelum ke penjelasan, kalian tahu nggak sih apa itu inflasi? Inflasi adalah keadaan harga barang produk atau jasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Contohnya pada 2010 saya membeli coklat seharga 10.000. Namun pada 2023 saya membeli coklat yang sama, namun harganya sudah naik yaitu 23.000. Nah, itu yang dinamakan inflasi. Sekarang bagaimana strategi kita untuk mengalahkan inflasi tersebut? Pertama, memantau inflasi dengan cermat. Kalian perlu melakukan pemantauan terhadap inflasi dengan cermat. Kalian bisa menggunakan data inflasi yang biasanya disebar oleh BPS atau Badan Pusat Statistik untuk periode tertentu. Data ini pun bisa kalian manfaatkan untuk mengetahui besaran laju inflasi secara pasti. Selanjutnya ada melakukan diversifikasi pada investasi. Kita perlu membuat portofolio investasi menjadi beragam. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kerugian. Misalnya, ketika satu investasi merugi, satu investasi lagi untung, maka kita akan tetap meraih keuntungan. Untuk investasi yang merugi bisa tertutup dengan keuntungan itu. Untuk diversifikasikan, kalian juga harus selalu mengatur agar investasi kalian berada di posisi seimbang. Kalian bisa mengganti jenis investasi apabila yang kalian alami itu kerugian terus-menerus. Lalu selanjutnya ada mendatangi konsultan investasi untuk berdiskusi. Apabila Anda membutuhkan insight yang lebih banyak dan akurat, biasanya mereka adalah financial expert yang sudah terbiasa memberikan pengetahuan tentang keuntungan dan investasi. Lalu investasi adalah pendapatan pasif. Nah, pasif itu apa sih? Pasif income atau penghasilan pasif adalah penghasilan yang didapat tanpa bekerja terlalu keras. Walaupun kita tidak bekerja lagi, kita akan tetap dapat income secara terus-menerus. Melakukan investasi adalah cara untuk mendapatkan passive income yang populer saat ini. Bahkan banyak Gen Z yang sudah mendalami tentang investasi dan rutin melakukannya. Hal ini tidak terlepas dari manfaat-manfaat investasi yang cenderung positif. Namun sebelum kita memulai investasi, alangkah baiknya kita memperhatikan beberapa tips berikut agar investasi kalian mendapatkan income yang maksimal. Pertama, perdalam informasi tentang seluk-beluk investasi, lakukan pemahaman dan riset terkait instrumen investasi mana yang paling potensi, lalu hindari bersikap spekulatif, jangan tergesa-gesa, pertimbangkan jangka waktu investasi, pahami nilai jumlah modal yang bisa kalian siapkan, pahami segala resikonya, dan gunakan aplikasi yang sudah terpercaya dan banyak rekomendasinya. Untuk soal kedua, sebutkan 2 jenis investasi yang relatif aman menurut pendapat Anda, lalu sebutkan kekurangan dan kelebihannya. Menurut saya, investasi yang relatif aman itu reksadana. Reksadana merupakan tempat penghimpunan dana secara kolektif. Dana yang terkumpul dikelola oleh manajer investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor. Ini dapat menjadi pilihan bagi kalian yang baru saja
ingin mencoba berinvestasi. Jenis resiko juga berbeda, tergantung kalian mengambil jenis reksadana apa yang kalian ambil. Untuk jenisnya ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Untuk keuntungan reksadana ada: satu, tidak perlu memiliki banyak pengetahuan karena dikelola oleh manajer investasi. Untuk kedua, karena diinvestasi ke tempat yang banyak, maka bila terjadi kerugian di satu tempat bisa tertolong di tempat lain yang mungkin menghasilkan keuntungan. Kerugian reksadana yaitu bagi sebagian orang karena tidak dikelola oleh sendiri, sering tidak puas dengan hasilnya. Kedua, keuntungan lebih sedikit dibandingkan dengan saham, dan ada biaya yang dikeluarkan untuk mengelolanya. Untuk investasi yang relevan dan aman yang kedua menurut saya yaitu saham. Memiliki saham berarti Anda memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan untuk uang yang kita tanamkan dijadikan sebagai modal untuk perusahaan tersebut. Perusahaan akan memberikan keuntungan yang diterima kepada para pemegang saham yang disebut sebagai dividen. Bila nilai baik atau banyak yang berminat untuk membeli saham suatu perusahaan, harga akan naik. Sehingga bila Anda menjual saham, akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila perusahaan menderita kerugian, harga saham dapat turun sehingga Anda dapat menderita kerugian. Saham ini dapat dibeli pada perusahaan sekuritas. Untuk setiap transaksi jual atau beli, Anda akan dikenakan biaya. Keuntungan saham yaitu dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga saham naik. Kedua, dengan modal sedikit diperoleh hasil berkali-kali lipat. Kerugian dari saham yaitu resiko kehilangan modal jika perusahaan bangkrut atau pailit. Resiko kehilangan juga terjadi ketika harga saham turun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.